Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan program studi Ekonomi Syariah semester 6. Adapun video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Safitri Asrol STMM. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing telah bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Segmenting, Targeting, dan Positioning Perusahaan Brand Global dengan judul perusahaan Tolak Angin. Company. Halo. Walda Osela. Saya Walda Osela. Saya akan menjelaskan company profile dari Tolak Angin. Tolak Angin adalah produk obat herbal yang berasal dari Indonesia. Tolak angin yang memiliki kemasan berwarna kuning dan berbentuk cair ini diproduksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yang didirikan oleh keluarga Hidayat atau keturunan Ibu Rama Sulistyo yang CEO-nya Dapi Hidayat. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk umumnya dikenal sebagai Sidomuncul, merupakan perusahaan obat herbal dan produk makanan di Indonesia yang berbasis di Semarang dan didirikan pada tahun 1940. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen yang berkaitan dengan pengobatan herbal. Adapun produk dari Sidomuncul ini yaitu herbal dan suplemen, minuman dan makanan, serta farmasi. Untuk Tolak Angin sendiri terdiri dari beberapa varian sebagai berikut. Usaha yang dimulai dari skala kecil ini telah berkembang menjadi perusahaan besar dengan pengakuan dan penghargaan di berbagai bidang, sehingga memiliki anak perusahaan yaitu ada PT Berlico Mulia Pharma, PT Semarang Herbal Indoplan, PT Muncul Mekar, bahkan telah mendirikan sebuah kantor cabang di Filipina dan anak usaha di Nigeria. Adapun visi misinya yaitu visi menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk persediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Lalu mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, lalu yang terakhir menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Segmentasi demografis. Tolak angin bisa ditujukan untuk berbagai kelompok usia, namun ada fokus khusus pada orang dewasa yang sering beraktivitas di luar rumah. Misalnya, tolak angin sering diiklankan untuk pekerja kantoran, pengemudi, dan pelancong yang rentan terhadap perubahan cuaca dan kelelahan. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Tolak angin sering dikaitkan dengan gaya hidup sehat dan preventif. Target pasarnya mungkin termasuk individu yang sadar akan kesehatan dan lebih memilih pengobatan tradisional atau herbal. Ini termasuk orang-orang yang menghargai pengobatan alami dan berusaha menghindari bahan kimia. Kemudian ada segmentasi geografis. Tolak angin bisa menargetkan konsumen di wilayah-wilayah dengan iklim yang tidak menentu atau di daerah perkotaan di mana polusi dan perubahan cuaca cepat terjadi. Misalnya, tolak angin bisa lebih gencar dipromosikan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, di mana mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Yang terakhir itu ada segmentasi perilaku. Dalam konteks tolak angin, segmen ini bisa mencakup pengguna setiap produk herbal, mereka yang sering berpergian dan memerlukan solusi cepat untuk gejala masuk angin, atau mereka yang sering mengalami perubahan cuaca dan kondisi kesehatan yang tidak stabil. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai targeting dalam perusahaan tolak angin. Perusahaan tolak angin memiliki berbagai target yang dapat diidentifikasi berdasarkan strategi pemasaran dan segmentasi pasar. Ada beberapa target dalam perusahaan tolak angin. Yang pertama, ada target demografis. Perusahaan tolak angin dapat menargetkan konsumen berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi. Misalnya, produk tolak angin dapat ditunjukkan kepada wanita berusia 30-50 tahun yang aktif secara sosial. Yang kedua, ada target geografis.
Perusahaan tolak angin dapat memilih untuk memfokuskan upaya pemasaran mereka pada wilayah geografis tertentu, seperti kota-kota besar atau daerah dengan iklim yang cenderung berubah-ubah. Yang ketiga, ada target psikografis. Dengan memperhatikan gaya hidup, minat, nilai, dan sikap konsumen, perusahaan tolak angin dapat menargetkan konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang keempat, ada target perilaku. Perusahaan tolak angin juga dapat menargetkan konsumen berdasarkan perilaku pembelian mereka. Misalnya, konsumen yang aktif mencari produk kesehatan dan pengobatan alternatif. Yang kelima, ada target pasar niche. Selain itu, perusahaan tolak angin juga dapat memilih untuk menargetkan pasar niche seperti konsumen yang memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu atau yang mencari alternatif alami untuk kesehatan mereka. Dengan memahami target pasar mereka dengan baik, perusahaan tolak angin dapat mengarahkan upaya pemasaran dan penjualan mereka secara lebih efektif, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk mereka, dan memperluas pangsa pasar mereka. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai targeting dalam perusahaan tolak angin. Positioning tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Menjadi positioning tolak angin, dan kini tolak angin menjadi pemimpin pasar kategori produk jamu yang terus berusaha digoyangkan oleh para pesaingnya seperti antangin, orangin, dan bintangin. Namun, perkembangan produk ini terancam stagnan dan ditinggalkan konsumennya karena tolak angin ini terkesan kuno dan tidak praktis dalam mula berbentuknya serbuk. Dan setelah itu tolak angin melakukan positioning dengan cara mengubah image dari produk jamu yang kuno menjadi produk jamu yang modern atau herbal. Namun, produk tolak angin ini tidak hanya dalam bentuk cair, namun juga berinovasi dalam membuat produk, yaitu tolak angin bebas gula, tolak angin untuk anak, tolak angin flu, dan permen tolak angin yang menjadikannya berbeda dengan produk pesaing, serta mengembangkan organic farming sebagai bahan baku dari tolak angin. Namun, sejumlah dari selebritis yang menjadikan pendukung produk tolak angin, yaitu Agnes Monica, termasuk yang paling sering mengomunikasikan tolak angin, karena ingin menyasar pada generasi muda dari strategi penetapan harga yang digunakan. Pak Irwan, seorang yang menemukan bridging bahwa persepsi konsumen yaitu memandang produk murah atau produk jelek. Oleh karena itu, Pak Irwan menaikkan harga dari harga Rp800 per sasetnya menjadi Rp1.000 dan sekarang menjadi Rp1.500 per bungkusnya atau per sasetnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tagline dari produk tolak angin. Sebelum itu kita harus ketahui apa itu arti dari tagline. Secara istilah umum dalam dunia pemasaran yang merujuk kepada deskripsi singkat yang terdiri dari beberapa kata yang dapat menggambarkan suatu produk secara keseluruhan. Tagline biasanya berupa reklame baik secara audio visual mau yang bersanding dengan merek dagang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tagline dari produk tolak angin yaitu orang pintar minumnya tolak angin itu dibuktikan dari beberapa iklan yang sudah dipasarkan oleh produk tolak angin. Dalam kalimat tersebut, itu dianggap berhasil untuk mengubah image jamu yang identik dengan arti kuno, kampungan, dan tua menjadi produk yang lebih modern dan membanggakan, serta dapat diterima di pasar masyarakat. Kita bisa melihat tagline dari produk tolak angin mulai dari televisi, media cetak, media sosial, dan sebagainya. Kemudian, ada pun fungsi dari sebuah tagline, yaitu yang pertama, memperkuat identitas merek, mengkomunikasikan nilai dan manfaat, meningkatkan kesadaran merek, menciptakan sentimen produk, membantu dalam pemilihan produk, memudahkan pemasaran dalam iklan, membangun kesetiaan konsumen, membangun dalam rebranding, serta mempermudah peringatan produk. Maka dari itu, tagline merupakan bagian terpenting dari sebuah kegiatan pemasaran, sebuah produk, untuk menciptakan keuntungan dan manfaat.